Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sama-sama kami menghormati para tamu, para undangan, tenaga pendidik dan kependidikan Madrasah Tsanawiyah Normal Islam Putri Rasidiyah Khalidiyah Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Anak-anakku, para Nahdlatul Muta'allimat yang membantu para ustadz atau para muallim, para muallimah dalam membina dan mengarahkan pada suatu acara yang disebut dengan OSPEN sejak tanggal 13 Juli sampai dengan hari ini yaitu 16 Juli. Sama-sama kami mencintai, menyayangi khusus kepada wali-wali santriwati atau orang tua santriwati yang berkenan mendampingi anak-anak kita. Kenapa kita? Karena pian dan kami sudah diamanahi anak. Jadi anak pian sama dengan anak kami, anak-anak kita, untuk mengikuti penutupan acara Matsama atau OSPEN tadi pada hari ini. Anak-anakku para santriwati baik yang berada di Kalimantan Timur, berada di Kalimantan Tengah, apakah lagi yang berada di Kalimantan Selatan dengan berbagai daerah, dengan berbagai desa, dengan berbagai kampung yang sama-sama kami hormati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sama-sama kita haturkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala atau kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadrat itu adalah suatu keadaan yang mana hati hamba menghadirkan tuh hadrat. Hariba ini adalah suatu keadaan hamba yang ingin mengabdi kepada seseorang yang dimuliakannya, itu hariba, keharibaan. Jadi bukan bermakna tempat, bukan bermakna zat di sini. Mudah-mudahan kita sama memahaminya. Jadi puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan iradah. Arti iradah aturan. Yang aturan Allah itu tidak ada yang bisa mengubahnya. Hanya Allah sendiri yang mengatur pada alam, pada tempo yang azali dulu. Juga dengan taufiknya. Taufik adalah suatu pertolongan dari Allah. Adanya suatu petunjuk dari seorang hamba ingin melaksanakan ketaatan dan ditolong mengerjakan itu. Jadi alhamdulillah ya Allah, dengan hidayahmu, dengan taufikmu, pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara yang sangat sakral bagi seorang santriwati baru untuk memasuki sebuah badan atau sebuah sekolah atau sebuah madrasah atau sebuah pondok pesantren yang sudah beberapa puluh tahun kita laksanakan. Salawat dan salam sama-sama
kita haturkan. Hatur, serahkan. Hatur, kita tujukan. Kemana? Kepada kekasih Allah. Dialah idola kita. Bahkan junjungan seluruh alam semesta. Tidak lain, tidak bukan. Beliau bernama Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teriring pula salawat itu kepada para sahabat, pembantu Nabi. Sahabat itu ada. Kemudian para keluarga Nabi, ada habaib, ada habib, ada syarifah, ada syaraib. Dan kepada umat Islam yang setia mengikuti syariat Islam ini hingga akhir zaman. Termasuk kita-kita sebagai seorang yang beragama Islam yang rela untuk menyandang titel raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Semoga kita pun juga dapat daripada doa, daripada pandangan, daripada harapan Rasulullah mengharap kepada kita ini semoga menjadi orang yang selamat di dunia, apalagi lagi di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, serta para wali murid atau wali santriwati. Memang kita ini dulu bahasa ini Pak ya, Bapak Ibu sekalian, dulu pada tahun 60-an, seorang pelajar itu ketat erat hubungannya dengan bahasa Arab. Murid, nah itu dulu murid. Murid-murid, apa arti murid? Murid itu adalah seseorang yang menghendaki murid. Beda dengan murad. Inilah pondok pesantren yang mengajarkan nanti ilmu sorab. Kalau murid, orang yang menghendaki murid. Mau belajar, mau dibimbing, mau dibina, murid. Kalau murad, nah ini lain lagi. Ini adalah dikasih. Nah, dikehendaki. Lebih. Jadi kita nih murid dulu pada tahun 60-an. Bergeser zaman menjadi 80. Bergeser zaman menjadi 90. Nah, di sini boleh berubah. Mungkin kalau ada suatu politek barangkali. Lalu ada berubah di sini menjadi lalu siswa. Siswi. Supaya bahasanya tidak terkesan lagi dengan bahasa Arab. Lalu bahasanya adalah bahasa yang belumlah digunakan. Sehingga semua orang, artinya yang mengatakan itu adalah para murid. Jadi murid itu kan bahasa Arab. Tapi kalau para pelajar, nah ini sudah bahasa Indonesia. Atau para siswa, nah, bagi laki-laki siswi. Nah itu sudah bahasanya sudah mulai ke bahasa yang kental. Nah tetapi kalau orang-orang pesantren tetap dikatakan murid-muridku, nah, atau tolabahku, nah, atau dikatakan juga santri bagi laki-laki, santriwatiku. Juga yang kami hormati, kami sayangi, kami ayom anak-anak kami yang sedang mengikuti kegiatan penutupan OSPEN pada hari ini. Sebelum kami tutup OSPEN ini, maka kami akan sedikit mencerahkan pencerahan melewati sejarah, melewati cerita. Bukan dongeng ya. Kalau dongeng itu kan orang yang di TK mau tidur atau masih SD yang kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu bisa dongeng. Dongeng apa? Dongeng ini. Itu dongeng. Kalau ini bukan sejarah atau dikatakan kisah. Kisah itu pun bahasa Arab. Makanya ada Al-Quran surah Al-Qasas. Nah inilah pentingnya kita meletakkan diri kita ini adalah supaya lebih kental. Berbahasa itu kalau ada bahasa agama. Jadi kalau kisah itu adalah bahasa Arab. Asalnya surah Al-Qasas. Ada ini cerita. Ada ini sejarah perjuangan para nabi-nabi dahulu. Bapak Ibu santriwatiku serta para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dulu kita ingat ya Bung Haji Rumah Era malah. Karena beliau ini memang bernada sambil berdakwah. Ingat ya Pak? Ingat ya kakek-kakek, nenek-nenek waktu kita zaman SMA dulu. Berapa banyak rasulnya
yang diutus ke dunia untuk menyampaikan risalah kabar negeri yang baka. Insya Allah ingat nih kakek-kakek ya, yang seumur dengan aku ini. Artinya orang pesantren, orang madrasah harus beda dalam mengayumi, dalam membina, membimbing anak-anaknya. Harus ada sejarah, harus ada kisah atau cerita dengan pedoman para rasul. Ingat waktu zaman Nabiullah Musa alaihi salam. Kan kita tahu ada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Zulkifli, Nabi Daud, ada Nabi Musa. Nah itu anak-anak sekalian nanti dihafal lah. Dihafal nakai. Karena kita di padang mahsyar nanti. No, orang Islam gitu bercerita. Apa manfaat menghafal para nabi-nabi? Apa manfaatnya nanti di padang mahsyar? Kita ini mengharapkan pertolongan, mengharapkan syafaat, mengharapkan daripada rahmatnya Allah. Nanti ada Nabi Adam, Nabi Nuh. Mereka akan melirik kita. Mereka akan memperhatikan kita. Walaupun kita umat Nabi Muhammad SAW, tapi kita mesti juga minta perhatikan nabi-nabi yang terdahulu. Kenapa? Karena kita menghafal nama-nama beliau. Makanya ada Adam, mesti kita alaihi salam. Nuh alaihi salam. Musa alaihi salam. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Orang pesantren, orang madrasah tidak akan membedakan apakah itu Nabi Musa, apakah itu Nabi Isa, apakah Nabi Daud. Tetap kita akui itulah Rasul Allah. Makanya la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membedakan nabi-nabi itu. Cuma kita kadang mengikuti ajarannya. Karena kita sudah berajaran dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sama pada agamanya Islam. Apa ciri agama Islam? Ciri agama Islam itu adalah mengajarkan hambanya bertuhankan kepada Allah. Berarti Nabi Adam Islam karena Allah Tuhannya. Nabi Nuh Islam karena Allah Tuhannya. Nabi Musa Islam karena Allah Tuhannya. Nabi Isa Islam karena Allah Tuhannya. Jadi semua nabi tidak ada bertuhankan yang lain. Dia adalah para nabi itu utusan Allah, berarti menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kitab Nabi Musa kitabnya Taurat. Nabi Musa kitabnya, Nabi Daud kitabnya apa ya anak-anak sekalian? Wah pintar, Zabur. Nabi Isa apa kitabnya? Injil. Apa kita pernah membedakan ini? Tidak. Kita menghormati. Tapi kita tidak akan lagi bisa membaca ke dalamnya. Karena yang 3 kitab ini tidak ada jaminan dari Allah untuk dipelihara daripada penambahan, pengurangan dari manusia-manusianya. Berbeda Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Al-Quran, 1 titik pun tidak ada bisa yang merubah. Apalagi huruf. Kenapa? Karena pondok pesantren mengajarkan tahfiz Al-Quran. Coba anak-anak sekalian. Kalian kan mesti hafal sudah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa? Ada orang merubah bahasanya, umpamanya qulu walahu ahad. Kayak apa telinga kalian? Mesti salah. Begitulah orangnya hafal Quran 30 juz. Sedikit pun hurufnya salah, sudah lain telinga. Coba dengarkan. Aku baca mamanya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahun nas. Betul salah? Nah, itulah orang hafal Quran, sedikit pun hurufnya, sedikit pun barisnya tersalah, sudah lain kedengarannya. Itulah mukjizat Al-Quran. Nanti anak-anak sekalian kita pelajari Al-Quran ini sedalam-dalamnya di pondok pesantren. Apa cerita tadi? Dulu ada Musa alaihi salam. Nabi yang ke-14 ini. Kan 1 Adam, 2 Idris, 3 Nuh, 4 Hud, 5 Saleh. Terusnya 14 Musa, 15 Harun, 16 Zulkifli, 17 Daud. Nah
20 Ilyas, 21 Yunus, 22 Zakaria, 23 Yahya, 24 Isa, 25 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti anak-anak akan diajar, akan dibimbing oleh guru-gurunya kita supaya kita hafal. Apa manfaatnya? Di padang mahsyar kita akan bertemu dengan nabi-nabi itu nanti. Mudah-mudahan anak-anak sekalian. Nah, kemudian Nabi Musa ini beliau hidup di zaman Fir'aun. Nah, Fir'aun itu adalah raja yang mana raja ini sangat berkuasa, bahkan jagoan daripada penyihir. Dulu sihir diutamakan. Bila orang bisa menyihir seseorang, mesti akan menjadi ditakuti orang. Takut orang. Coba kalau kita sekarang nih, ada yang mampu mamanya kalian duduk-duduk. Lalu kalian mamanya kalau bertemu dengan orang ini, bila orang ini marah, lalu menunjuk atau meneror kalian, aku akan jadikan kamu ayam. Terbukti, mesti kalian takut. Begitulah zaman itu. Fir'aun ini kalau dia menunjuk jadi ular, menunjuk jadilah umpamanya ini jadi batu, menunjuk jadilah ini jadi umpamanya jadi emas. Gitu sihir Fir'aun. Nah, Allah Ta'ala mengirim Rasul juga. Nah, dengan mukjizat supaya bisa menyaingi. Makanya anak-anak sekalian, para orang tua yang mendampingi, apa arti mukjizat? Nah, ini pesantren dipelajari itu. Bukannya sekedar membaca mukjizat, tapi apa arti mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu alat, suatu cara untuk melemahkan orang yang menghina agama Islam. Mukjizat namanya. Itu bagi para rasul. Nah, beda dengan karamat, beda dengan maunah, beda lagi dengan irhas, nanti kita pelajari. Jadi dulu Nabi Musa dibekali ulah dengan mukjizat. Nah, gitu kisahnya. Lalu Fir'aun ini karena sudah kewalahan dengan kehebatan Musa dalam keadaan, nah makanya ada anakku sekalian, Musa itu sebelum berangkat menemui Fir'aun berdoa dulu kepada Allah. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anakku sekalian, kalian ya kalau mau sekolah, kalau mau menuntut ilmu, nah ucapkan ini. Waktu mau umpamanya kita waktu sudah sholat, kemudian kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ucapkan rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itulah ucapan Musa. Apa artinya rabbishrahli sadri? Ya Allah, Tuhanku, pencipta alam semesta, bukalah dadaku. Yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lihaikan, pasehkan, lancarkan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka mendengar aku berkata-kata, mendengar aku menyarankan, mendengar aku memberikan sesuatu pengarahan, mudah dipaham. Itulah amalan Nabi Musa waktu menemui Fir'aun. Qala, dikatakan oleh Allah Ta'ala, qala, berkata Allah, ya Musa, wahai Musa, izhab ila Fir'aun, pergilah kamu kepada Fir'aun. Innahu tagha, dia terlampau batas. Mompong apa yang dikehendakinya aku lanjur. Dia mau emas ku beri, dia mau mengutuk orang menjadi ayam, aku. Tuhan juga yang memberikan lanjuran, dilanjur. Nah, mau jadi emas lanjur, ayolah. Mau jadi ayam, ayolah. Dilanjur oleh Allah. Jadi seakan-akan Fir'aun kok jadi Tuhan. Oh, kalau begitu aku Tuhan dong. Makanya dia mengaku, aku lah ini rabbukum, aku Tuhan. Karena aku belum menunjuk tanah jadi emas, menunjuk orang jadi kucing, menunjuk sesuatu jadi kue, nah menunjuk air jadi susu. Itulah hebatnya Fir'aun. Tapi kehebatannya bukan karena dia, karena dilanjur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu datanglah Nabi Musa. Karena Fir'aun ini merasa, wah jar Fir'aun ini susah nih mengalahkan ini. Lalu Fir'aun memanggil seluruh orang-orang yang ahli sihir di Mesir itu. Dipanggil semuanya, dipanggil. Nah, tapi dengan jaminan, bila mampu mengalahkan Musa, kalian akan ku jadikan menteri. Kalian ku jadikan tenaga ahli. Kalian ku jadikan orang-orang yang dekat denganku dengan gaji. Nah, inilah
Bedanya kalau zaman Musa itu kan seher. Yang diseher itu adalah berupa tali. Tali diseher, tali tuk, dilempar bisa berubah. Tuh, dan tongkat. Tongkat. Jadi ada tongkat, ada tali. Alatnya untuk diseher ini. Nah, sekarang zaman berubah. Berubah. Sekarang sehernya sudah bukan lagi berbentuk tali, tapi berbentuk uang. Nah, mirip sekali ini, mirip. Memang apa? Karena tali itu adalah lentur atau lentur nak. Ya, serba bisa. Ke bawah bisa, ke atas bisa, ke samping bisa. Namanya juga tali. Dililit juga bisa, diurai juga bisa. Total. Begitu juga sekarang uang. Jadi bila uang bermain, bisa ke atas. Uang bermain, bisa ke bawah. Uang bermain, bisa dililit. Mirip ceritanya seperti zaman Musa alaihissalam. Cuma bendanya berbeda. Dulu berupa tali, sekarang berupa uang. Tuh kisahnya. Jadi seher zaman dulu ada zaman sekarang, tapi beda bentuknya. Yang kedua, tongkat. Nah, tongkatnya adalah tempat berpegang, tempat berkuasa, tempat bergerak supaya tidak roboh. Inilah kekuasaan. Disebut dengan ilmu. Nah, sehingga anak-anak sekalian, kalian akan sekolah di pondok pesantren Rasidiyah Khalidiyah akan diberi tongkat pegangan. Tuh, jadi bukan kita mencari tongkat Musa, tidak perlu lagi. Bukan kita mencari tali Ibn Musa, tidak boleh. Carilah uang. Carilah tongkat atau ilmu pengetahuan. Jadi kalau orang sekarang berilmu dan beruang, dia akan mudah menjalani kehidupan ini. Begitu juga dulu. Firaun punya alat seher namanya tali. Firaun punya alat sihir namanya tongkat. Itu dulu. Sekarang berubah keadaannya. Uang dan pengetahuan. Mudah-mudahan anak-anakku paham ini. Selanjutnya, setelah bertemulah Musa dengan para penyihir yang disuruh oleh Firaun tadi. Lalu para penyihir ini kaget. Beda dengan dulu ini. Dulu kami menghadapi penyihir dengan penyihir, kami tenang-tenang saja. Dulu kami menghadapi seorang yang keras, seorang yang kejam, seorang yang ahli di bidang mempermainkan mata manusia. Kami tenang. Sekarang berhadapan dengan dua orang. Harun wa Musa. Ada Nabi Harun, ada Nabi Musa. Nabi Harun pakai sorban, pakai baju ya seperti orang imam sembahyang. Baju apa namanya? Baju apa namanya? Orang sembahyang tuh ada baju yang panjang tuh, baju apa namanya? Baju gamis. Nah itu bajanggot sih Den. Bersorban. Berarti sorban, janggut, baju gamis itu bukan tradisi Arab, tetapi tradisi orang-orang hamba Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Musa. Berarti Nabi Musa orang Israel. Nah di Palestina. Berarti artinya apa yuk? Semua ajaran Islam itu sama mulai zaman Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi kita tidak perlu berubah pemikiran. Oh, bersorban itu orang Arab, bukan begitu. Itu adalah sunnah, tradisi orang-orang yang mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak Haji Jajuli pakai peci? Ini kan tradisi kita orang Indonesia. Kita pakai, gitulah. Beda dengan sorban tadi. Memang tradisi tapi ada ibadah di situ hukumnya. Nah, itu. Nah, para anak-anakku sekalian, setelah berhadapan Musa dan Harun yang berjanggut tadi, yang pakai sorban tadi, yang pakai baju gamis yang panjang itu, dengan tenang berdua orang ini Musa dan Harun ini kepada Allah berzikir. Makanya Tuhan, uzkuruni azkurkum. Ingatlah aku, jangan berlaku liar, jangan berlaku hati itu tidak ingat dengan aku. Ingat aku. Aku akan ingat kepadamu. Lalu yang berdua ingat, ya Allah, hambamu ini lemah. Ya Allah, hambamu ini kekurangan. Nah inilah begitu nanaklah. Kalau kalian nanti sekolah di pondok pesantren ini, belajar, jangan membawa sifat sombong. Jangan membawa sifat angkuh. Jangan membawa sifat-sifat yang tidak berdasarkan keagamaan. Bawalah sifat sabar, sifat tawadhu, sifat toleransi. Ini seperti Musa dan Harun tadi, ya Allah, kami lemah. Ya Allah, kami kekurangan. Musuh kami, ya Allah, para penyihir dengan tongkatnya, para penyihir dengan talinya, para penyihir dengan kumat kamet. Apa kumat kamet? Apa kumat kamet? Kumat kamet apa kumat kamet?
mentra-mentranya. Nah, tetapi aneh, kata para penyihir dulu kalau kami menayangkan lain. Apa tuh? Menampilkan. Nah, menampilkan tadi, sudah para musuh sudah pada lari. Sekarang Ranai diam. Kagum mereka. Sehingga mereka merasa tawaduk. Nah, inilah gara-gara Nabi Musa, Nabi Harun berzikir kepada Allah, membuat hati-hati para penyihir yang sombong, para penyihir yang ingin mencari jabatan, yang para penyihir ingin menjadi orang yang sukses untuk keduniaan, menjadi hati mereka luluh. Lalu mereka berkata, ini ada Quran. Apa katanya? Qalu. Nah, makanya karena nanti anak-anak akan belajar di dalam bahasa Arab namanya adalah sorab. Ya. Qala qalu qalat qalata qulna. Qala qalu. Nanti anak-anak akan belajar itu nanti ilmu sarab, ilmu bahasa Arab itu. Nah, jadi qalu, mereka para penyihir berkata, ya Musa. Padahal dulunya sombong, padahal tadinya angkuh, tapi bisa berhadapan dengan Musa dan Harun, orang yang bersorban, orang yang berjanggut, orang yang berbaju gamis, orang-orang yang sudah saleh, hatinya kepada Allah, tunduk jadinya. Ya Musa, imma antul qiyya wa imma an nakuna awwal man alqa. Biasanya kalau orang penyihir itu sombong, inilah tongkat kami, inilah tali kami, kalian akan kalah. Sekarang beda. Timbul hati mereka tawaduk dengan Musa. Wahai Musa, nah kata mereka, apakah engkau yang duluan melempar atau kami yang melempar? Nah, tawaduk inilah dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Musa, berkatalah Musa, bal alqu. Ayo silakan kalian lempar. Nah, nanti Ustazah Dahlin akan menayangkan video yang berbentuk cerita bagaimana pertemuan Musa dengan para ahli sihir tadi, yang akhirnya para penyihir setelah melempar tongkatnya, melempar talinya, berubah jadi ular. Nanti ada setelah kita tutup acara ini, sementara kami menghitung-hitung atau kami melihat jawaban-jawaban kalian sambil menonton video bagaimana pertarungan antara Nabi Musa dengan mukjizatnya dan para penyihir dengan seher-seher mereka. Kagum. Nah, itulah penghargaan dari Allah. Setelah dilempar, bergerak juga jadi ular. Kecil-kecil ularnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nah, lemparkan juga tongkatmu. Nah, waktu lempar tongkat ini, ularnya Nabi Musa lebih besar daripada ular-ular yang diciptakan seher-seher tadi. Akhirnya para penyihir kagum. Tidak pernah terjadi begini. Biasanya kalau seher ini kalah dengan seher, habis. Ini tidak dimakan. Aneh ini. Timbullah hidayah di hati orang-orang penyihir tadi. Lalu mereka berkata, qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Lalu kata Firaun, kalian akan aku siksa, akan aku azab. Kaki kalian yang kanan aku potong, dan tangan kalian yang kiri aku potong dengan bersilang. Akhirnya kalian akan meronta-ronta kesedihan, kesakitan. Kami akan salib kalian di tiang saliban. Begitulah ceritanya anak-anak sekalian. Tetapi karena mereka tadi memang dapat hidayah dari Allah, melihat pertarungan tadi antara tongkat, antara tali dengan tongkatnya Musa, kalah ini. Lalu mereka tidak menghiraukan, biar kami mati, biar kami disiksa, biar kami diazab, kami akan hadapi tantangan ini. Nah, sehingga Allah memuliakan mereka dengan melihatlah mereka itu waktu dipanggil satu persatu untuk dipotong kakinya yang kanan, dipotong tangannya yang kiri. Firaun pun dengan masyarakat di Mesir itu menyaksikan, tapi ternyata mereka tidak berteriak akai.
Aduh, sakit tidak. Mereka senyum. Inilah namanya bius. Jadi anak-anak sekalian, orang Islam ini ada biusnya. Dalam menghadapi malaikat Israel, ada yang senyum, ada yang tenang, ada tentram. Dalam menghadapi pencabutan nyawa, ada yang tenang, ada tentram. Padahal sakit, karena ada yang dilihat. Inilah kemuliaan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maukah anak-anak sekalian seperti itu? Nah, bila mau, ada satu syaratnya. Mari kita saling tawadhu nanti di pesantren Rasidiyah Khalidiyah. Hormatilah guru, kami pun menyayangi kalian. Hormatilah teman, teman pun akan menyayangi kalian. Itulah suasananya. Mudah-mudahan kita akan bertemu setelah masa pandemi ini akan berakhir, yaitu pada bulan Agustus insya Allah. Tapi dengan 4 syarat. Nah, 4 syarat. Berdoalah kita, 1. Kemudian berusahalah kita dengan menggunakan protokol kesehatan. Yang ketiga, banyaknya bersedekah supaya sedekah itu dapat membentengi daripada segala bala. Yang keempat, banyak istighfar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan-kekurangan yang kami sampaikan ini saya rasakan. Tetapi inilah kemampuan kami untuk menyampaikan, untuk mengayumi penutupan Matsama pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, kemudahan, dan kita bertemu nanti setelah hari raya Idul Adha insya Allah bihaulillah wa quwwatillah. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat serta anak-anak sekalian yang didampingi oleh wali santriwati, oleh orang tua santriwati yang sedang berada di rumah, yang sedang berada di kejauhan. Sebelum kita tutup acara Matsama pada hari ini, kita sambil-sambil memperhatikan daripada firman Allah. Sebelum kalian beranjak, sebelum kalian meninggalkan satu tempat, bacalah surah Al-Asr. Jadi kita sebelum ditutup, baca duluan. Mari kita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bapak, Ibu-ibu, anak sekalian rahimakumullah. Pada hari ini tanggal 16 Juli tahun 2020 miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Zulqa'dah tahun 1441 Hijriyah, Matsama Ospen yang diadakan Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah Unit Madrasah Sanawiyah Normal Islam Putri dengan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita nyatakan ditutup. Alhamdulillah. Kepada kalian saya silakan untuk mengikuti kegiatan kita yang selanjutnya yang akan dibimbing, yang akan diarahkan oleh pembawa acara, yaitu ustazah kita atau muallimah kita sebagai wali madrasah. Kan ada kepala madrasah, ada wakil kepala madrasah di bidang kesantrian atau di bidang kesiswaan. Dialah ustazah atau muallimah Dahlin. Nanti silakan kepada Dahlin untuk membina apa yang perlu disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.